Coba di terus kita pause dulu deh terus kakiku itu ada sentuhan, tiba-tiba ditarik. Di depanku itu ada sosok itu. Aku liatin, ini salah satu foto sosok itu narik kakiku. Ini ya. tatapin benar-benar Yang mana masuk patung? anak kecil di sini, makanya tadi aku suruh bawa jajan. Bukan patung dong. Dia suka di sini. Suka di patungnya dia. Makanya tadi aku suruh bawa jajan kan. Pantas kita naruh di sana langsung keluar. Berarti si anak kecilnya Balik karena dia makan lagi, dia balik lagi. Kita memutuskan untuk tidak melanjutkan explore itu karena ada satu hal gangguan yang keras banget dari aura negatif yang kita terima di situ. Aku. Coba di Terus kita pause dulu deh Terus akhirnya kita mencoba untuk menghentikan explore kita pada saat itu. Ya karena adanya perlawanan aura negatif yang cukup keras pada waktu itu. Selesai dari explore itu, mulailah suatu hal yang nggak kita duga-duga terjadi. Sampai-sampai aku benar-benar ditarik kuntilanak yang ada di rumah itu. Pada saat aku pulang, aku ngerasa banget di perjalanan aku diikuti oleh sosok wujudnya hitam aja gitu. Persis di belakang motorku aku lihat ada sosok hitam itu gitu. Tapi aku masih biasa aja karena biasanya kalau sosok hitam di jalan gitu ya mungkin bisa dibilang di jalan pasti ada aja gitu. Tapi aku masih belum yakin. Sampainya aku di rumah, aku papasan sama adekku yang cewek, dan tiba-tiba yang terjadi apa? Adekku muntah sampai dia nangis pada waktu itu. Dan aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ngikutin aku sampai dia kayak gini gitu. Tapi adekku pada waktu itu bilang kalau dia ngerasain ada hal yang aneh yang aku bawa dari luar gitu. Dan di situ aku masih belum percaya tentang hal itu. Akhirnya berselang di hari kedua, buatlah aku satu video podcast cerita sama narasumber di videoku. Kalau kalian bisa tonton di videoku yang pertama kali, aku ngobrol tentang kerasukan makhluk gaib itu. Nah di situ ada yang komen. Yang komen itu aku sebutin aja namanya John. Biasanya kalau Go Ranger nge-explore, John dia sangat peka dengan hal-hal makhluk gaib. Bahkan dia bisa dibilang indigo orangnya, bisa melihat makhluk gaib itu. Nah setelah itu John komentar di videoku itu, persis di belakangku ada sosok besar yang keluar dari tembok di belakangku itu gitu. Dan melihat ke arah cewek yang aku ajak buat video itu. Nah pada waktu itu aku sudah merasakan hal yang agak sedikit janggal gitu. Kenapa ada sosok yang tiba-tiba ngikutin aku. Besoknya lagi yang aku aja explore cerita kalau dia mimpi sesuatu, dan di situ dia diikuti oleh sosok makhluk kuntilanak merah. Sampai di situ masih belum percaya juga aku sama kondisi yang aku alami pada saat itu gitu. Keesokan harinya lagi, persis di malam hari itu sekitar jam 2 pagi, istriku tiba-tiba kebangun. Terus dia bangunin aku. Nah, dia bilang kalau dia ngerasain sesuatu yang ada sosok kayaknya di belakangku. Padahal istriku tuh orangnya nggak terlalu peka tentang hal itu, tapi dia bisa merasakan sesuatu itu. Dan akhirnya kita pindah tempat tidur gitu karena dia takut. Aku suruh dia di ujung. Dan tiba-tiba di jam 3 pagi, karena aku orangnya nggak bisa terlalu tidur, terlalu lelap tuh nggak bisa. Aku ada gesekan sedikit pun aku pasti bangun. Tiba-tiba aku ngerasain banget kakiku itu ada sentuhan begini tiba-tiba, dan akhirnya digenggam keras banget, tiba-tiba ditarik. Otomatis aku gerak begitu dong, aku ketarik begitu. Nah akhirnya aku bangun gitu.
Dan di situ aku baru sadar ada sosok yang benar-benar narik kakiku. Di depanku itu ada sosok itu, sosok cewek itu berdiri dekat sama kamar mandi. Ternyata aku benar-benar sudah diikutin sama sosok yang ada di rumah itu. Akhirnya pada waktu itu aku langsung chat Amel. Itu sekitar jam 3:30 aku chat langsung Amel. Aku liatin ini salah satu foto di mana sosok itu narik kakiku ya. Jadi kalian lihat di situ kakiku itu merah banget di bagian ujungnya doang ya. Gimana kondisi seperti film Conjuring, Paranormal Activity yang kakinya ditarik, itu persis yang aku alamin pada saat itu. Jadi setelah kejadian ini aku flashback banget sama kejadian pada saat aku SMA dulu. Juru kunci dari rumah itu, dia bilang makhluk yang di dapur itu benar-benar kasar, bahkan sangat menyeramkan. Dan di situ aku akhirnya percaya ternyata emang hal itu benar-benar terbukti gitu. Keesokan harinya aku mulai bersihkan diri. Menurut kepercayaanku kita bisa jauhi dari hal-hal yang negatif. Sampai saat ini ya syukur kita udah aman, sudah nggak ada hal-hal yang seperti itu lagi gitu. Jadi dari momen ini yang aku ambil, aku bisa simpulkan bahwasanya kita harus tetap berhati-hati sama makhluk yang kasat mata. Aku tidak pernah memaksa untuk kalian percaya atau tidak dengan ceritaku saat ini. Tapi di sini aku hanya bercerita tentang pengalamanku yang aku rasakan kemarin. Apa yang terjadi yaitu pengalaman yang aku bisa share ke kalian. Dia juga makhluk ciptaan Tuhan, dia juga ada. Kita percaya dia ada. Kita cukup menghargai aja keberadaan dia. Paling terpenting kita harus tetap dekatkan diri sama yang di atas agar kita tetap selalu terjaga dalam momen apapun, diberikan perlindungan. Itu aja sih. Dan saya Windy Satria, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.